Polemik antara Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh terus menjadi perhatian publik. Kasus yang melibatkan tuduhan berat yakni dugaan dan pemaksaan terhadap anak sulung Nikita Mirzani yaitu LM kian memanas tanpa adanya titik terang. Nikita yang dikenal vokal dan kontroversial melaporkan Fadel ke pihak kepolisian. Namun proses hukum yang dianggap lamban oleh Nikita membuatnya geram. Dalam siaran langsung yang diunggah melalui media sosial, Nikita menanggapi komentar penonton terkait perkembangan kasus ini. Ia bahkan mengeluarkan tantangan berani dengan mengatakan akan memberikan 5 miliar rupiah jika Fadel tidak dipenjara hingga akhir tahun 2024. Pernyataan ini sontak memicu diskusi panas di jagat maya. Tak tinggal diam, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel, menanggapi tantangan tersebut dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang menarik. Alih-alih merespon tantangan itu secara serius, Nikita justru kembali melontarkan sindiran pedas kepada Rasman. Ia menuduh sang pengacara sedang membutuhkan uang, menambah panas situasi yang sudah penuh drama. Saya menunggu dari penyidik. Tapi kalau ada yang bertaruh 5 miliar, saya kok kayaknya mau ya. Coba tanya si Nikita, taruh 5 miliar itu kalau seandainya nanti Fadel tidak ditahan sebelum tahun baru, 5 miliar itu mau kasih ke saya apa enggak? Coba tanya dia, kan dia tantangi kemarin kan? Iya. Saya mau kalau misalnya yang 5 miliar itu tidak terbukti ternyata tidak ditahan sampai dengan tahun baru, duitnya mau nggak dikasih ke saya? Rasman, bokeh ya? Gak punya uang ya? Minta duit 5 miliar sama gua ya? Ya iyalah, orang lo kerjaan aja gak punya. Lo kan udah bukan lawyer, gelar lawyer lo udah dicabut. Gue juga bingung siapa yang kasih gelar lo dokter. Dokter apa lo? Hah? Dokter jin lo, tau gak? Lo sebelum ketemu sama gua, tolong cek gigi dulu karena pernapasan lo bau. Rasman, gue juga gak takut sama lo. Ya, seujung upil pun gue gak takut sama lo, Rasman. Lo bawa satu keluarga lo, gak ada takutnya gue sama lo. Hah? Udah gue bilang jangan preskon lagi. Dikit-dikit preskon lo. Kenapa lo? Hah? Udah lama gak diberitain. Semua berita lo tentang lo tuh jelek, tau gak? Gak di dunia lo. Cepetan lo. Otak. Keluarganya Fadel lo ya. Rasman, masih juga lo posting-posting di feed lo bawa nama gue ya, ha? Kurang gue nyap-nyapin lo kemarin. Masih juga lo ya. Kalau lo mau laporin gue lapor. Kalau lo emang mampu laporin gue lapor, botak. Laporin. Gak usah lo pakai pemberitahuan di IG lo. Bayar pajak. Perpajakan Indonesia, Rasman belum bayar pajak. Masih ada lagi tuh utang-utang yang lain. Mau gue bongkar, ha? Gak usah lo ya, gak usah sok-sokan sama gue lo, Rasman ya. Saya heran, kan dari dulu dia sudah nantang terus. Nantang A, nantang B, nantang C. Tapi satu pun tidak ada yang terbukti. Nah, jadi kalau ini dia bilang, ya sudah, saya diajak tim, Bang gimana respon dong Bang, mereka bilang begini-gini. Ya udahlah, saya pinginlah nantangi. Kalau memang bisa dia buktikan ditahan sebelum tahun baru, kalau tidak terbukti duitnya gimana? Terus kalau misalnya saya menantang dia, tidak terbukti Fadel ditahan, Nikita Mirzani benar nggak ngasih 5 miliar gitu. Tapi Bunda Korla kemarin 100 juta diminta gitu. Nah, jadi saya nggak tahu lah, mungkin dia sudah berlebih duit kali ya, tapi entahlah. Dalam perkembangan terbaru kasus laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh, pihak kepolisian mengambil langkah baru dengan memanggil 2 saksi kunci dari luar negeri. Ya, kedua saksi tersebut adalah orang tua angkat Loli yang tinggal di Inggris, yakni Mami Eda dan Juliana Fernandez. Langkah ini dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut terkait tuduhan yang dilayangkan oleh Nikita terhadap Fadel. Namun, pemeriksaan kedua saksi ini menimbulkan perhatian khusus, terutama karena dilakukan melalui platform Zoom. Hal ini pun memancing komentar dari kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid. Dalam pernyataannya kepada media, Fahmi mengaku heran dengan metode pemeriksaan yang menggunakan teknologi daring tersebut.
Ia mempertanyakan sejauh mana validitas dan efektivitas pemeriksaan seperti ini dalam memberikan kejelasan terhadap kasus yang dianggap sangat serius. Saya dan tim hukum akan ke Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan saksi dari UK via Zoom dengan Ibu Juliana Fernandes dan Saudara Mama Eda atau Eda. Saksi luar negeri, tapi Fadel datang untuk meringankan Fadel. Besok akan kami ungkap semua hasil pemeriksaan itu akan saya sampaikan ke media. Biasanya yang biasa, memang sidang perdata. Memang ini sidang, bukan. Yang saya tahu ya, menurut hukum, proses pemeriksaan terhadap seseorang itu setelah diperiksa semua, ada namanya berita acara pemeriksaan. Di dalam berita acara pemeriksaan itu ada yang namanya tanda tangan kecil, namanya paraf. Pada saat tanda paraf, habis itu semua diparaf semua, baru tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah bisa menandatangani melalui handphone? Satu. Yang kedua, tanda tangannya harus basah. Yang terpenting, semua saksi yang diperiksa di dalam proses tindak pidana itu harus berhadapan langsung dengan penyidik. Artinya penyidik tidak berhadapan dengan HP. Kalau berhadapan dengan HP, itu melanggar KUHP. Pada saat sidang, Anda akan tahu semua apa yang ada di dalam jawaban tersebut. Karena nanti pada saat proses, saya berbicara proses ya, saya tidak bicara perkara ini. Dalam sebuah proses di pengadilan, ada yang namanya berkas perkara. Berkas perkara itu terdiri dari pemeriksaan para saksi semua dan juga dilampirkan barang bukti. Nah, di situ apa yang saksi sampaikan, jelaskan, terangkan, semuanya ada secara lengkap. Nah, biasanya berkas perkara itu akan diterima oleh terdakwa karena itu diminta dan itu sesuai dengan aturan KUHP. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak mungkin ditutupi. Karena berkas itu akan berbicara, saksi A misalnya akan menjelaskan seperti apa, saksi B akan menjelaskan seperti apa, itu semuanya ada. Kalau saat ini saya ada larangan, karena yang menjadi pihak atau orang yang diperiksa subjeknya adalah anak di bawah umur. Jadi saya tidak bisa menyampaikan. Kalau saksi lagi sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Tapi kalau ada pihak, nah itu tanya, siapa itu? Kapan? Nanti itu penyidik, apakah diperlukan tambahan ataukah nanti ada hal-hal lain. Terus setelah ini siapa yang akan diperiksa, itu saya pikir hak sepenuhnya ada di tangan penyidik. Biasanya Ibu Humas lebih banyak tahu. Ada proses, saya tidak akan berbicara secara pidana. Saya hanya berbicara secara perdata bahwa setiap proses terhadap orang dari luar negeri atau perusahaan dari luar negeri manakala ingin beracara di Indonesia harus mendapatkan legalisasi surat kuasanya atau apapun dokumennya melalui kedutaan besar. Contoh, misalnya kita menggugat seseorang A dari warga negara mana. Di perusahaannya itu harus didaftarkan, dilegalisasi kuasa dari lawyer tersebut di kedutaan besar di negara tersebut. Setelah itu dibawa ke Indonesia, didaftarkan lagi dengan kedutaan besar yang ada dari perwakilan tersebut. Baru bisa beracara. Itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Artinya, tidak semudah itu untuk beracara di Indonesia atau sebaliknya orang Indonesia beracara di negara lain. Itu dalam proses perdata. Dalam proses pidana akan melibatkan, karena yang diperiksa itu pasti harus dalam keadaan bebas. Untuk membuktikan seseorang bebas itu pasti akan melibatkan. Tidak mungkin seseorang diperiksa sendiri tapi tidak ada yang mendampingi. Biasanya melibatkan kedutaan.